Isunya apa? Isunya adalah dipelintir bahwa ini berkat Nova ini adalah anak didiknya si Tayo itu. Iya. Seolah-olah ini adalah janji murid kepada gurunya. Iya. Dia nggak tahu kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nggak. Oke, jumpa lagi dalam channel Footballitik. Saya Budi Setiawan dan juga tokoh yang sedang naik daun. Gak usah diperkenal lagi, semuanya juga udah tahu siapa ini, yaitu Bung Torel. Nah, langsung aja nih, Wel. Siap, Bud. Ini kita baru saja merayakan kemenangan, 2 kali kemenangan ya, Timnas U17, pertama lawan Korea Selatan 1-0, lalu melawan Yaman 4-0 ya, 4-1. Dan itu yang membawa kita menuju ke Piala Dunia U17. Tapi yang menariknya, Wel, dalam kemenangan, 2 kali kemenangan Timnas itu, ada anasir-anasir jahat yang membentuk sebuah opini, bahkan mendiskreditkan nama lu terkait hal itu. Dan ini kayaknya perlu untuk lo klarifikasi. Nah, apa itu? Jadi ketika kemenangan 1-0 Indonesia melawan Korea Selatan, ini netizen bukannya merayakan kemenangan dengan memuji pelatih dan pemain, tapi malah mengelu-elukan sosok hantu yang sudah tidak berkecimpung di dalam dunia sepak bola Indonesia, menjadi seolah-olah bahwa dia paling berjasa gitu dalam sepak bola Indonesia. Seolah-olah perannya Nova Arianto sebagai pelatih kepala itu dikecilkan, dan itu sampai membawa-bawa nama lo, bahwa diulang tuh pernyataan tentang lo yang bilang bahwa Nova tidak cocok menjadi pelatih. Nah, ini gimana menanggapi lo? Tidak cocok jadi pelatih ya? Tidak cocok jadi itu pelatih. Aja apa? Salah ya kalimatnya ya? Ya, itu gue tahu hoax itu kata. Oke, yang pertama, Bud, yang sebagai insan bola kita apresiasi lolos Piala Dunia 17. Walaupun penampilan yang kedua setelah 2023, tapi kan 2023 jadi tuan rumah. Kalau sekarang kan lolos dari kualifikasi. Berarti history maker. Yang history maker ya, kalau dalam konteks pelatih ya Nova. Nova Arianto, bener nggak? Betul dong. Saya bingung history maker yang satu, history maker apa? Makanya. Guru dan anak didik katanya. Oh gitu ya. Jadi salut, apresiasi gitu loh untuk keberhasilan Timnas 17. Faktornya banyak, Bu. Karena menurutku sih ini ada momentum. Momentumnya banyak. Momentum internal dari sepak bola kita sendiri, federasi, lalu dari pembinaan usia muda kita, berarti tetap ada. Sebetulnya mengembirakan itu, Bu. Kalau buat gue. Karena hanya ada satu pemain naturalisasi, Matthew Baker. Yang lainnya kan semua kan adalah produk kompetisi Elite Pro Akademinya Liga, LIB. Ketika banyak orang non sepak bola yang terpukau dengan naturalisasi, ketika anak-anak kita 17 lolos Piala Dunia, ini melegakan buat gue, Bud. Jadi potensi bakat pemain Indonesia itu ada dan kuat. Tinggal bagaimana mengolahnya. Jadi apa ya, peringatan, rasa untuk mengingatkan selama ini yang saya ungkapkan ternyata terbukti masih ada gitu loh, Bud. Jadi masih ada kualitasnya. Walaupun kalau bakat sebetulnya dari era ke era juga selalu ada bakat. Gue nggak mau bilang yang sekarang ini yang bakatnya paling hebat karena lolos ke 17, nggak mau, Bud. Karena oke lah, misalnya gue lihat di belakang si Putu Panji bagus, di tengah Evandra bagus, kunci. Lalu di kiri tuh yang menarik perhatian gue tuh Daniel Alfredo. Menurut gue tuh bagus sebagai wingback kiri. Lalu ada siapa, Goli, ada Alberto. Nah itu bagus. Kalau bicara misalnya striker, mungkin generasinya Bagus Kavi lebih mengerikan. Lebih punya nama lah ya. Hanya momentumnya kan bukan di sekarang kan. Bagus Kavi kan di era 2017, 18, 19 gitu loh. Jadi kalau soal bakat sih debatable lah. Cuman anak-anak ini dapat momentum, dapat situasi. Ada faktor timnas yang sedang diprioritaskan oleh federasi. Ada faktor perubahan regulasi di Piala Dunia. Dulu 2 tahun kan Piala Dunianya kan dari 85 ya.
Dan Piala Dunia U17 kan dulunya 2 tahun sekali, 2 tahun sekali. asalnya 16 tim. Ya. 2007 jadi 24 tim finalis. Terakhir 2023 kemarin tuh 24 tim finalis. Sekarang 2025 di Qatar itu jadi 48. Otomatis jatah Asianya membesar. Dari kualifikasi 8 plus tuan rumah 1 Qatar jadi 9. Itu yang saya bilang momentum. Ya. Dan dapat semua gitu loh. Jadi patut kita syukuri sejarah sudah dibuat oleh Nova Arianto. Itu dulu satu. Yang kedua apalagi Bud? Yang soal tadi pelintiran. Ya, yang pelintiran itu gimana tuh? Oke, jadi waktu itu Januari, tanggal 10 Januari, dalam Football Institute lo dalam sebuah diskusi wartawan tanya, siapakah nih pelatih lokal yang pantas jadi asisten Patrick Kluivert? Yes. Lu bilang dulu kalau nggak salah. Gue bilang Nova. Gue bilang Nova. Gue tidak bersepakat. Jangan Nova. Kenapa? Karena buat gue Nova terlalu STY. Apa dasar terlalu STY? Tahun sebelumnya 2024 saat mempersiapkan generasi ini, timnas U16 itu banyak pemberitaan tentang passing nggak bisa, fisik lemah dan sebagainya. Itu yang saya koreksi. Jadi gue belum mengkritik soal taktikal, belum masuk ke area teknik, tetapi ke area attitude perilaku pelatih sebagai pelatih timnas U16, pelatih yang harus mendevelop, karena kategori timnas U16 kan development. Itu yang gue koreksi, gitu loh. Itu yang gue sebut sebagai terlalu STY, karena itulah yang selalu dilakukan STY, pencitraan karakter-karakter yang selalu gitu tuh, isu-isu negatif tentang lokal sepak bola lokal, nggak bisa passing, stamina lemah, fisik lemah, dan isu yang sama dibawa oleh Nova tahun lalu. Itu yang gue kritisi sebetulnya. Jadi belum ke taktikal. Tiba-tiba belakangan terkait lolos Piala Dunia apa? Isunya apa? Isunya adalah dipelintir bahwa ini berkat Nova ini adalah anak didiknya si Tayo itu. Seolah-olah ini adalah janji murid kepada gurunya. Dia nggak tahu kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nggak belajar peribahasa kayaknya anak-anak zaman sekarang. Iya, jadi memang banyak pelintiran, banyak hoak, banyak berita-berita yang di konteksnya diputar. Jadi lu nggak pernah ngomong itu ya. Jadi kan asisten saya bilang saya nggak bersepakat untuk pelatih Kluivert Nova lagi. Karena faktor lainnya juga adalah supaya makin banyak pelatih kita yang jadi asisten pelatih asing dalam proses pembelajaran gitu loh, transfer knowledge. Kalau waktu Sintayong udah Nova, jangan dia lagi. Apalagi gue punya kritik satu terhadap attitude itu. Cuman yang mengembirakan sebetulnya 2025 kok nggak ngelihat itu lagi tuh, isu itu lagi muncul dalam persiapan Nova menuju Piala Asia ini. Nggak ada tuh cerita kayak begitu lagi. Jadi kelebay-lebayan begitu hilang. Tiba-tiba muncul ketika kita menang lawan Korea. Ya. Makin menjadi-jadi setelah menang lagi 4-1 lolos Piala Dunia, digoreng-gorengnya ke sana. Nah, kalau kita melihat sebetulnya ini keberhasilan timnas Indonesia U17 ini lolos ke Piala Dunia ini tentu kan ada banyak faktor. Tapi kira-kira dalam pengamatan lu lebih dominan mana? Memang Nova cocok untuk pegang anak-anak U17 ini, mungkin karena sudah cukup lama ya, Nova ya. Atau ini memang karena juga ada faktor peran federasi, kan sudah pasti. Cuma gue pengen lu melihat bobotnya lebih tinggi yang mana nih? Perannya Nova sebagai pelatih kepala, perannya PSSI, atau perannya si hantu ini yang membayang-bayangi, kalau bahasa lo itu permen karet, kalau bahasa gue hantu terus gitu ya. Hantui terus. Ya harus fair bahwa kita lihat bahwa ada federasi yang mempersiapkan infrastrukturnya, manajemen pengelola timnas yang menurut gue sih lebih baik lah. Ada pendanaan yang juga lebih kuat, maka ada TC ke luar negeri dan sebagainya. Nova juga punya peran penting dalam dia secara jeli bisa menerapkan taktikal. Soal suka nggak suka itu subjektif, tapi objektivitasnya dia dapat. Jadi gitu loh.
Nah, persoalannya bedanya gue mengkritisi Sinteyong soal gaya main bertahan, itu kan lama, 2020 sampai 2024. 4 tahun. Iya, dari proses AFF sampai kualifikasi Piala Dunia. Dari banyak pemain lokal sampai naturalisasi banyak. Ketika ditambahin naturalisasi pun jumlahnya mulai dari 6, 8, 10, 12, 15 sampai sekarang 19 terakhir. Itu kan kalau Sinteyong kan tetap defend, pendekatannya negatif. Gitu loh. Jadi kalau dibilang Nova ini STY-isme, kemarin 2 pertandingan kemarin nggak ada defend-defendnya tuh Nova. Yang mana? Yang lawan Yaman? Ya nggak ada. Justru berani keluar. Dan kalau bicara sepak bola kita, sebetulnya nggak karakter ya, culture sepak bola Indonesia itu nggak defend. Itu dari sejak zaman dulu kan kita selalu punya wingback yang sangat kuat. Wingback atau sayap. Mau Waskito, mau Abdul Qadir, mau sampai generasinya siapa? Andik Firmansyah, mau generasinya. Sampai sekarang kita nggak pernah kekurangan pemain sayap Indonesia itu. Jadi yang bilang bahwa Indonesia itu selalu menerapkan taktik defense itu, kenapa tuh? Apa karena nggak ngerti bola? Apa karena masih belum move on dari hantu masa lalu itu? Itu tuh. Kenapa harus diklaim itu? Seolah-olah mengecilkan peran Nova yang meramu tim itu. Karena kalau bicara bakat, gue nggak ngelihat itu bakat terbaik juga sih, Bud. Contoh kalau Wing Supriyadi lebih kenceng waktu itu. Bagus Kavi lebih itu. Lalu ada David Maulana era itu ya. Nah makanya kalau lihat anak muda, jangan cepet dilemparin ke langit, gitu loh. Generasi yang Piala Dunia 2023 deh, Bud. Jiwange bakatnya kuat di belakang. Lalu di tengahnya Kaviatur. Kemana sekarang Kaviatur? Vigo Dennis. Siapa Dennis Vigo? Vigo Dennis. Lalu juga Afrizal tuh sayap dari kiri yang di Madura United. Itu juga bagus-bagus bahkan. Cuma persoalan kita adalah soal nanti. Kalau talent kan usia, kalau kita bicara dalam pengembangan sepak bola 13 sampai 18 itu soal talent, Bud. Jadi talented player. Kita punya kuat. Tapi habis itu, apakah kita bisa mematangkan mereka menjadi mature player 18 sampai 21? Nah itu problematika sepak bola kita. Karena di mana mereka harus dimatangkan pasti klub profesional. Berarti kan udah masuk area profesional league, termasuk di dalamnya klub. Maka persoalannya di situ. Maka kita lihat Bagus Kavi dulu bakatnya luar biasa. Sekarang kita bertanya-tanya di mana dia, gitu kan? Dulu SAD luar biasa. Hansamu dan sebagainya, lalu kita masuk ke area kompetisi, ternyata Evan Dimas yang menonjol, yang nggak ikut ke SAD. Jadi nggak boleh kebiah uyah gitu loh. Kalau ngelihat anak muda, karena konteksnya tadi development. Gitu. Nah ini kan ada ketidakpercayaan nih kepada supporter kita nih, bahwa nih anak-anak U17 ini sudah punya prestasi, ketika nanti mereka balik ke klub, udah jangan main di Liga Indonesia deh, dengan lo cepet-cepet abroad aja. Gimana pandangan lo? Gue sih pernah ngobrol sama Bang Ferry Ferry Paulus nih, direktur utama LIB, dan ternyata kemarin juga disampaikan tuh dalam jumpa pers atau pokoknya dia ngomong sama media bahwa tahun depan akan lebih banyak lagi pertandingan FIFA dan ada tingkat kelompok umur lagi. 15 kalau nggak salah. 15, 16, 17, 18. Lalu gimana ngelihat itu? Apakah setuju dengan konsep itu atau lebih baik ditambah jam bertanding atau jumlah bermain di kelompok EPA yang sebetulnya ini udah ada? Karena kan sebetulnya kan kalau kita bicara dewasa nih ya, U17 ke atas, FIFA itu kan punya KPI minimal dalam 1 tahun itu ya 30 kali. Jadi lu lebih setuju ditambah kelompok umurnya di Elite Pro Academy atau lebih baik menambah jam bertanding atau jumlah pertandingan untuk yang sudah ada ini di Elite Pro Academy? Makanya kan pandangan lain. Kalau dalam konteks sepak bolanya liga kita sekarang, pemain-pemain hebat kita itu kan kemudian kita bertanya di mana sekarang? Yang dulu sangat cemerlang di usia 16 sampai 19, misalnya Bagus Kavi di mana sekarang? Pertanyaannya gampang jawab, ada di Barito. Tapi maksud gue bukan soal di klubnya, tetapi positioning dia, level dia sepak bolanya. Itu kan atau enggak, drawing apa enggak, apalagi dihadapkan dengan kaitan posisi 8 pemain asing. Itu kan juga problematika. Nah yang dilakukan LIB ya benar secara teori ditambah, tapi itu pasti kaitannya harus dengan klub, Bu. Kalau klubnya sehat seperti yang menjadi prototipe Eropa ya sudah, kita pun memang arahnya harus ke sana. Tapi
cara memaksanya gimana gitu loh, supaya klub-klub itu mampu punya kelompok usia di bawah yang sangat terangkap sangat kerap gitu loh, sangat padat gitu loh, 15, 16, 17, 18, 19. Ya. Gitu. Gimana caranya? Kalau Barcelona punya La Masia dari 12 tahun, direkrut dari berbagai wilayah di Spanyol, contoh kayak Iniesta dari Albacete gitu kan, bisa nggak klub kita? Maka gue selalu bilang yang menjadi lokomotif mengembangkan sepak bola kita siapa? Kalau menurut gue, kalau lihat apa yang terjadi di sepak bola modern, harusnya klub. Harusnya. Tapi persoalan klub pasti akan ada problematika soal klub licensing kan. Kalau ini makin profesional, gue yakin strata kepadatan level usia muda EPA itu bisa dijangkau oleh mereka. Aspek sportingnya akan lebih kuat ya. Kalau sekarang kan masih banyak ekses tuh. Ya. Jadi mereka tiba akal rekrut pemain, bahkan ekses negatifnya pemain itu malah bayar juga untuk bisa tampil ada di isu-isu EPA. seperti itu. Nah itu yang harus di-cut kan. Maka sebetulnya yang harus dibenerin tuh di sininya klubnya. Toolnya klub licensing, alatnya gitu loh, secara sepak bola. Jadi balik lagi kepada Nova, makanya gue bilang momentum ada. Secara internal memang PSSI yang sekarang sangat fokus pada timnas. Dengan harapan timnas bisa menggerek semua atmosfer pengembangan sepak bola. Apa yang terjadi di senior dengan naturalisasi ternyata bisa auranya bisa dapat oleh 17. Nova punya pengaruh, iya. Karena saya juga nggak menentang kok. Gue nggak menentang dia jadi pelatih timnas 17. Pertanyaan waktu itu wartawan adalah asisten pelatih senior. Gue tidak bersepakat dengan itu. Dan itu digoreng-goreng terus karena lu nggak pernah ngasih statement, dan ini adalah klarifikasinya. Betul. Jadi itu adalah berita bohong, berita jahat yang dilakukan oleh anasir-anasir jahat, penghamba hantu yang sudah nggak ada lagi di sepak bola Indonesia. Permen karet. Permen karet ya. Bahasa gua hantu. Jadi mungkin itu pokok pembahasan kita tentang Timnas U17. Sekali lagi selamat kepada Timnas U17 yang sudah menembus Piala Dunia, mentorehkan sejarah. Mudah-mudahan hasilnya tidak selesai hanya di situ. Kita ingin berprestasi juga di Piala Asia ini, bukan cuma sekedar lolos ke Piala Dunia. Betul. Harus melangkah lebih jauh lagi, ada perempat final, semifinal, dan final. Kita lihat di tanggal terakhir 20 April kita bisa stop di mana. Oke. Dan Piala Dunia setiap tahun sekali. Setiap tahun sekali. Jadi di Qatar. Banyak kesempatan. Iya. Tapi namanya sekali lagi sepak bola itu momentum. Kita nggak bisa nunggu tahun depan. Ada di depan mata, harus kita manfaatin. Betul. Oke. Itu aja dari kita. Sampai jumpa di Footballitik selanjutnya.